tokoh gereja atau salah satu tokoh gereja hadirnya GPDI di Papua, almarhum tidak bisa dipisahkan dari sejarah kehadiran Gereja Pentakosta Indonesia Provinsi Papua. Sederet nama tokoh-tokoh pionir GPDI khususnya di tanah Papua, dan beliau adalah salah satunya. Saya mengenal beliau almarhum sebagai sosok yang sangat berpegang teguh pada prinsip-prinsip Alkitabiah, khususnya doktrin Alkitabiah yang dianut oleh Gereja Pentakosta di Indonesia. Tuhan telah memberikan durasi waktu yang panjang bagi beliau. Selama 90 tahun menjalani hidup anugerah Tuhan, dan banyak waktu yang telah diberikan oleh almarhum untuk pelayanan bagi Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi gembala jemaat, menjadi pimpinan gereja dan tokoh gereja khususnya di lingkungan GPDI. Dan Tuhan berkenan memanggil beliau di usia yang sangat diberkati Tuhan, melebihi batas waktu ukuran yang di kita semua, khususnya dari keluarga besar Numberi. Tetapi kembali kita lihat dalam Alkitab bahwa kematian jasmani bagi setiap orang menurut kehendak Sang Pencipta telah ditakdirkan, telah ditentukan satu waktu akan mati, dan sesudah itu akan menghadapi penghakiman. Bapak Pendeta Simpson Numberi almarhum adalah sosok yang telah memberikan teladan sangat luar biasa bagi generasi sekarang ini, khususnya di lingkungan hamba-hamba Tuhan GPDI secara nasional. Beliau adalah salah satu anggota Majelis Pertimbangan Rohani Gereja Pentakosta Indonesia masa kerja 2017-2020. Di usia yang sangat usul, akhirnya Tuhan berkenan memanggil beliau. Saya akan membaca beberapa ayat firman Allah, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika di dalam saya mulai dulu dari surat Korintus, 2 Korintus pasal 4 ayat 16. Tertulis demikian: sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh,
karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan. Karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Yang menulis ayat ini adalah seorang tokoh gereja di awal-awal hadirnya gereja dalam dunia ini. Saya percaya bahwa umat Kristiani tidak pernah meragukan tokoh penulis ayat ini, yaitu Rasul Paulus. Seorang rasul yang kemudian muncul sebagai tokoh yang luar biasa, melebihi ketokohan murid-murid Yesus pada mulanya. Berawal dari seorang yang tidak suka dengan dunia Kristen, yang tidak suka dengan gereja, yang dapat dikatakan berlawanan dengan ajaran Kristus. Dia adalah tokoh dari kaum Yahudi yang sangat membenci orang Kristen, tetapi kemudian ditangkap oleh Yesus, dijadikan oleh Yesus sebagai rasul yang luar biasa. Dan yang sering kali saya katakan bahwa kehebatan tokoh ini adalah dia dipakai untuk menulis 14 kitab, melengkapi kitab Perjanjian Baru yang kemudian dipakai oleh umat Kristen sebagai bagian dari Alkitab itu sendiri. Rasul Paulus menulis kepada jemaat Korintus mengenai hal ini, karena dia sendiri juga dia berkata, 12 ayat 1 ayat 2, di sana kita temukan ayat-ayat yang